Welcome to Get It On Channel. Excited! Yes! We are orang dengan people with great jokes atau disingkat PWGJ. PW Gaskin. PW Gaskin band. Kalau kita bukan band. Gaskin kan ini yang di BB Garskin. Garskin. Gue pakai tuh Garskin anjing. Tahu gue juga pakai. Lu pernah pakai ini gak? Aku pernah. Softcase, hardcase yang cuma setengah doang, Lu pernah pakai screen mancer nggak? Screen mancer pernah, buat screenshot kan itu. Screenshot ya. Ada bunyinya dulu krok gitu. Lu pernah chat-chatan di Yahoo Messenger gak? Pernah. Lu pernah download bokep di Waptrick nggak? Enggak. Nggak mungkin. Kalau nggak pernah berarti lu bencong. Di Opera Mini gua. Halo guys, welcome to Get It On Channel. Excited! Jadi sudah ada bersama duo DGJ kesayangan kalian, apalagi kalau bukan orang dengan DGJ kesayangan kalian, apalagi kalau bukan duo reviewer terviral, terngakak, terkocak, terpopuler, terkocak, terkatapel api, termeteor, Terjambul kelinci, jambul kelinci, kuping kelinci menyebar, terjenggot naik turun, terjenggot naik turun, tergempa bumi, terlobang hidung bertanduk. Bikin ngadi-ngadi lama-lama. Ada misalkan di segmen apa? Cinepolis. Ada film apa aja di bioskop ya guys? Ada Hyunsi. Salah. Pemandi jenazah masih ada. Gila. Masih sibuk mandiin dia berarti sampai sekarang. Sampai Dan sekarang. Jenazahnya sampai kering, basah lagi. Dimandiin, dikeringin. Agak lain masih ada. Agak lain masih ada, sumpah. Ya, kita mau ngucapin juga buat agak lain. Katanya mau diputerin di Amerika ya? Udah, itu mah udah. Ini pencapaian yang lain. Apa? Kita mau ucapin buat agak lain karena per hari ini bulan kedua. Udah mau 2 bulan ya. 2 bulan ada di bioskop, keren Udah mau 2 agak bulan lain. ya di bioskop, gila anjing. Film Indonesia jarang loh 2 bulan. 2 bulan di bioskop. Biasanya kalau bulan ke-9 kan melahirkan, apa bulan ke-5 udah mateng buahnya. Iya. Atau tumbuh. Benar. Tumbuh kecambah biasa di hari ketiga. Betul, akar. Apa sih akar nggak nyambung. Giran lu boleh, giran gua nggak boleh. Tapi ini bener, film Indonesia nih jarang ada 2 bulan loh di bioskop. Biasanya kayak Marvel gitu. Marvel aja kadang-kadang nggak nyampe 2 bulan nih, kayak cuman sebulan lah paling lama. Ada Marvel yang nggak nyampe 2 bulan. Apa? Marvel less than 2 months. Apa itu? Marvel less than 2 months. Marvel less than 2 months. Marvel less than 2 months apa maksudnya? Aku pikir dulu. Marvel less than 2 months apa? Ada Dune. Ada Dune. Marvel less than 2 months apa itu maksudnya? Ada Exuma. Kung Fu Panda 4, Ghostbuster. Gue pengen sih nonton Ghostbuster. Toy Story 5. Nanti malam saya udah nonton lah. Arthur the King. Ada Godzilla versus Kong. Ada The Sin, film Godzilla Korea. versus Kong bagus katanya. Nonton ini film Korea yuk, The Sin ini kayaknya bagus deh. Boleh. Mau nggak? Boleh. Di Aeon dia. Di Aeon boleh. Aeon. Kapan? Sekarang. Yuk. Enggak. Orang pikir kita mau gimmick lagi. Gimmick terus. Udah, jangan gimmick. Overuse, gimmick overuse. Overrated, dan juga over the hill. Iya, udah. Jangan terlalu gimmick. Jangan terlalu dituntut kita, kita nggak bebas berkarya. Ya, kasihan HS kalau bergimmick. Misalnya kita tiba-tiba gimmick minta di warung takjil. Tuh. Kayak kasihan HS harus bikin kayak gini, ada warung takjil, ada apa, ada orang beli takjil ini, tuh ada dikir lewat, kayak kita gimmick, kita harus di satelit. Tuh, kasihan harus cari lagi footage satelit kayak begini. Iya, kayak harus begini. belum lagi ada UFO lewat nih, tuh. Itu. Belum lagi gimmick berubah muka. Ketika ada orang dengan gangguan mental, kira-kira mereka sadar nggak sih kalau misalnya mereka sedang tidak baik-baik aja? Ya, ada The First Omen, gue kemarin udah nonton The First Omen. Bagus gak? Disturbing, merinding. Bagus. Wow, menurut aku bagus ya. Aku kasih rating 8. Sama The Omen yang tahun 2000 berapa itu? Jujur yang Omen 2006 itu, aku nggak pernah nonton karena takut. Oh, itu zaman masih kecil juga sih. Ketakutan aku kalau tiap nonton. Aku udah sewa videonya di Video Easy waktu itu. Video Easy jadul banget coy. Tapi Video Easy itu top tier.
Iya, Video coy. Iji tuh termasuk orang-orang kaya yang nyewa di situ. Cindo, Iya, cipal. Mahal, Cipal tuh apa? Cindo Palu. Cindo Palu. Iya coy, gue sewa kasnya di Video Iji. Oh di Palu ada Video Iji? Ada, cabangnya ada 2. Yang satu yang dekat Mall Tatura kan. Nggak tahu gua kan pakai kan kayak gua tahu Yang aja. satu dekat jembatan itu loh. Di dekat rumah lu ada. Paling dekat yang dekat jembatan Sungai Lariang itu. Yang di depan KFC dang. Masa kau tahu? Tak tahu lah saya. Kita bagi mic ini Jo. Bagi mic pakai bahasa daerah. Kau pakai bahasa apa? Bahasa Sunda tuh? Berarti sekarang kita review. coba kau. Kita review pakai bahasa Palu ya. Malah kau pakai bahasa. Gua tuh bahasa Sunda nggak terlalu bisa spellingnya tapi Ya gua udah, tuh nggak apa-apa, orang kau ngerti. Kau pakai lah pakai bahasa daerah. Gua tuh ngerti doang, kalau spellingnya agak kurang. Jadi nggak apa-apa. Kan gini, namanya gini. Kita. hop lah, hop. Kok begitu terus ya sampai akhirnya. Kau pilih bahasamu sekarang, kau bahasa apa? Nanti kalau gua bahasa Thailand, HS kasihan subtitelin. Ya makanya kau pilih bahasamu, kau bahasa apa? Kalau saya kan bahasa Palu nggak usah pakai subtitle, orang tahu. Bahasa orang mengen. kalau aku sih sebenarnya aku Sunda, tapi aku dari lahir beta. Kau pakai bahasa ga aja, pakai bahasa ga aja. Oh ya. Kagak gigi migi naga. Oh ya. Kadalogo, magarugo-lugo at sadayada, magabubus. Saya bisa bahasa Palu sedikit. Oh betul ya? Betul ya. Kata-kata ngapet saya. Betul Ji. The First Omen Top ini itu sebenarnya kalau kamu orang tidak nonton film itunya, film yang kemarin 2006 itu, kamu orang masih tetap mengerti sama yang ini karena ini kan dia prequel toh. Betul kah? Ya, jadi Papua ini. Kayak gitu. Emang Papua gitu? Iya, kayak orang timur. Tidak perlu nonton film sebelumnya, tetap menget. Karena apa? Karena ini kan prequel. Jadi dia tuh menceritakan kejadian yang dulunya begitu. Tapi kalau kita nonton yang 2006 itu, The Omen itu lebih bagus karena kita jadi lebih mengerti DP ceritanya si Damien itu kenapa dia lagi, apanya kita jadi lebih menget di situ. Tapi tetap bagus. Serem. Itu sudah. Itu sudah toh. Tuh. Ada tohnya kasih Ada. toh. Kasih Itu sudah toh. Toh sama Jo. Oh iya, itu Jo sudah toh. Overuse kebanyakan. Jo itu lebih ke lah. Kalau toh itu kan. Oh, berarti kalau lah kan Joto? Ya, bisa jadi. Iya, Joto. Joto, Iya, lah kan. Apa- Lah kan gitu kayak Joto. Saya kayaknya salah Joto jelas. Joto begitu. Saya salah kasih jelas udah Jo ya. Film The First Omen itu menurut. Jo, kok gitu? Karena lah, kok gitu? Gak apa-apa dong kan lah. Kayaknya Jo. penggunaannya agak salah sih. Cuma Kau jangan berujo. Jangan berulah. tidak begitu. Gimana sih? Kau jangan bagaya ya. Kok jangan bagaya? Itu apa lagi nih? Itu kayak tambahannya biar enak diucapkan dan terakhir-terakhirnya. Gitu. Ada gini. Jangan bagaya gitu. Subiasa Jo, Babiasa Jo. Babiasa Jo, Iya. Oh iya, begitu ya. Begitu. Kalau saya gambarkan film itu, filmnya Disturbing, sama dark, suspense, terus Lamborghini, Wonder Woman, dan fettuccine. the Fettuccine, and the Los Palagos. Los Verbanos, Galacticos. Fantastic Four. Selanjutnya boleh? Karena hari ini kita mau review ada satu film Indonesia yang judulnya sih kalau didengar itu lumayan wadaw. Tapi ternyata judul film itu adalah Ronggeng Kematian. Dari mana kamu orang? Guys, kalau Red Squad buka lamaran kerja, kamu kerja di sini. Kamu lihat itu orang karyawan kasih balik ke sana ya, biar ketahui mukanya. Tuh. Karyawan ini. Karyawan kerja di Red Squad, kerjanya cuma begitu, naik sepeda, beli jus, ya kan? Lihat ini sumpah, itu pasti mereka izin makan siang tapi baru pulang 3:30. Jam 3:30, kasih lihat nih jam 3:30. Kasih lihat jam 3:30. Coba mana ada kantor se-enjoy ini anjing. Di Red Squad doang, kadang main Mobile Legends di bawah. Iya. Tuh, sebulan mereka udah mitik anjing. Iya benar. Gara-gara saking gabutnya di sini anjing. Benar. Heran ya sama karyawan kerja lo semua anjing. Ronggeng Kematian. Ronggeng Kematian. The death of the Ronggeng. The death of the Ronggeng. The death or we said the death of the Ronggeng. The death of the Ronggeng and the Walter Mitty. Film ini diproduseri sama ini Rajesh Punjabi. Rajesh Punjabi ya. Didirektori sama Ferdi Sulaiman, ditulis sama Sukhdev Singh sama Alim Studio.
dibintangi oleh Cindy Nirmala, Claresta Taufan, Chico Kurniawan, Revaldo Krijana, Dito Darmawan, Alan Dashian, Elang Gibran, Nungki, lalu juga ada Billie Eilish of the Nganjuk. Billie Eilish udah nganjuk siapa tuh? Billie Eilish udah Nganjuk. Billie Eilish orang Nganjuk. Nggak mungkin. Gue kemarin masuk close friend-nya Billie Eilish. Semua bukan lu doang. Ya, Semua lu lihat. Lu enggak. Lah kan gua nggak follow emang. Ya, dia udah nganggap gue bestinya dia, coy. Tolol. Dia bestinya dia. Itu filter close friend kali. Enggak, beneran close friend. Gue sampai DM sama dia. Liz, how are you doing? Tuh. Liz, how are you doing? Let's eat. Hah, mampus invite send. Baru pertama kali berarti nge-DM. Bohongnya ketahuan. Tapi sebenarnya kalau gue sama si Bill itu, gue sama Bill itu emang nggak DM-an gue, emang WhatsApp-WhatsAppan biasanya. Tadi katanya DM-an. Buktinya gue masuk close friend dia. Lu bukan Billie Eilish kali, Bang Billy lu. Bercerita tentang 4 pemuda, Adit, Ricky, Yudi, Aksan, Mahdi, Sofian, Nggak ada. Dimas, Mahdi sama Sofian nggak ada. Ranto, Nino, Ovan, dan juga Lauf dan Hone. Tiba-tiba ada Lauf dan Hone. Diundang aja kagak Lauf sama Hone. Menerima undangan untuk kembali ke desa tempat mereka menjalani magang 7 tahun sebelumnya. Nah, di sini juga agak rancu menerima undangan. Undangannya mana? Kan di rumah tuh, tidak dibawa-bawa. Masa undangan dibawa-bawa? Siapa tahu orang diundang nggak pakai HP atau misalnya Nggak mungkin, di sana dia nggak ada sinyal. betul sih. Diundangnya bagaimana caranya? Pakai surat. Surat bisa. Pakai surat. Surat bisa. Pakai alamat kan ada data-datanya. Pas mau KKN kan dikasih data. Dari mana sih nambung oleh? Atau si kepala desanya datang ke kota terus bilang, "Mas, kalian diundang." Terus balik lagi. Weh, kepala desa tuh kayak ini, kayak pengacaranya yang di film Iya, betul. Kurban. Iya, film Kurban. Apa yang seharusnya menjadi penghargaan malah menjadi pengalaman mengerikan ketika mereka bertemu Sulastri, hantu Betul. penari ronggeng yang penuh dendam dan menyeramkan. Terisi dengan kejahatan, Sulastri tidak mencari penghargaan, melainkan kehancuran mereka melepaskan jejak teror yang mengerikan pada mereka. Agak bingung sih ini. Agak bingung penulisan sinopsisnya ya. Iya. Jujur ya, kalau misalnya saya melihat sinopsis begini, tidak tertarik untuk Iya, menonton. secara sinopsis menurut kita kurang bikin tertarik Kurang orang untuk menonton. ya, Iya. karena terlalu sosokan mau pakai puitis-puitis Iya, gitu. betul. Kalau Ya mau pakai puitis sekalian aja kau sewa ini siapa anak-anak puisi gitu. penulis puitis. Penulis puisi. Puitis tuh kayak sifatnya puitis kayak si Gerald orangnya puitis ya, soalnya kata-katanya indah yang dikeluarkan dari mulutnya. Masa manusia puisi? Gua manusia puisi. Bukan, maksudnya Manusia setengah puisi. Puisi Lu belah tuh- dada gua, lu belah. Emang ada puisinya? Lu lihat. Emang ada puisi? ingin ku ngomong tapi nggak bisa. Hincik masuk tidak sih? Hah? Hincik masuk tidak? Wah, anjing. Hincik ketutupan. Di sini? Kelihatan. Product placement ini. Oke guys, padahal film ini sedang tayang di bioskop. Kalau Harus di depan gini. dia product placement, bro. Bayar emang. Enggak, gue yang bayar. Lah goblok, kalau product placement namanya lu dibayar, dimasukin sini, taro gitu. Gak ada product placement sejarahnya lu yang bayar. Product placement dan Hincik karena gue ngefans sama Zodiac kan. Gue product placement ini product placement. Berarti lu jangan nyebut product placement tapi support placement. Kalau support gue, let's go Cayo. Gue taruh dia, bukan gue Cayo. Gue Cayo, bukan Gue dia cayo tuh apa? Gue cayo tuh apa? Cayo loh, Cayo gitu, bukan Cayo, coy. Padahal filmnya tentang di bioskop tuh. Iya. Kalau misalnya kamu orang mau menonton, coba kamu orang cabut dulu pergi, ya. Setelah itu kamu Lu balik pergi lagi. dah tuh ke bioskop. Setelah itu kamu balik lagi ke scene. Ya, you go to the bioskop and you back here. Itu bagaimana sih biasanya? Silakan kalian pergi. Oh iya. Oh, gue pakai bahasa daerah gue tahu sih daerah mana gue. Daerah Manchester gitu, daerah Manchester. Oh, so kamu pakai bahasa Inggris? Ya, I can. Oh, oke. Tidak apa-apa. Saya juga bisa mengingat bahasa Inggris. Iya. By the way, film tentang di bioskop, kalau kalian tidak mau Yes. ke spoiler, saya akan kalian keluar. Arkada altar karbar, karkada agar karbar, altar karda, markar karbar, hadrede, abigirati sotur kan hadrede, mas motor, gulung. Menurut Komio toh, apa yang Komio suka dari film ini sama tidak suka? Kita mulai dulu dari yang kita suka dulu, toh ya. What I like about this movies, Yeah. is the first time is the First thing first, bukan the first time. first thing first is about the
the shoot of the movie. Oh. The shoot is really great, really aesthetic, is really cinematic, fantastic, Nimbus and the colonial and the industry. Tapi betul, kalau saya yang paling pertama saya paling suka sama dia punya sinematografi. Yes, the cinematography was Keren. beautiful and cantik sekali. Eye-gasm. They make my eye is orgasm. Yes. Tapi Eye-gasm betul. and my eyes is scream out. Tapi maksudnya kayak cara mereka mengambil shot pemandangan. Yeah. Even kayak cara mereka mengambil, ada satu adegan toh. Jadi ada si ibu-ibu, si guru nari itu kan. The dancer coach. Dia datanglah ke tempat ini kan. Dia datanglah ke tempat si Pak RT itu kan. Dia datang terus Pak RT kayak apa bahasa Inggris? percakapan itu Mr. Arty. Oh ya, Mr. Arty. Terus terjadilah percakapan kan antara itu, tapi percakapan itu intens. Nah, cara mereka membuat percakapan itu makin intens adalah mereka nge-twist kameranya itu kayak agak lurus tapi kayak agak dimiringin gitu. Iya kan? Itu saya suka sekali. Terus kayak beberapa pengambilan gambar itu saya bilang tuh kayak, wah ini tuh sama kayak film-film di Hollywood toh. Betul, capek. Ada yang hutan itu. Capek aja bahasa Inggris. Capek toh, mampus. Udah, jadi Maksudnya nge-reviewnya capek. gak benar nanti, tidak benar nih. Ada yang dari hutan yang itu tuh kayak film-film Anaconda gitu. Iya kan? Iya, Jo. Yang dari atas terus dia masuk ke hutan Iya. gitu. Itu juga bagus. Itu Di bagus. sini banyak sekali sinematografi yang bagus sih. Iya, yang membuat mata kita kayak, oh my god, this is extra. Balik bahasa Inggris lagi. Yeah, this is so extraordinary for most similar horror movie. Lu nggak bisa banget dipancing nggak? No horror movie nowadays. Iya. Yeah, this is so different and extraordinary also. Yeah, I admit it. Absolutely, yes, fucking yes. Selanjutnya yang gue suka lagi dari film ini adalah As you know, the director is also the actor, right? So he knows how to angle the camera and the shoot of the scene for message is message going to the head of the audience, the head of the kalau audience. bukan boleh Inggris emang bahasa Inggrisnya agak ini. No. Boleh Itali dia nih. This is fantastico, elastico, la fonte, Lupa sorry guys, dia bukan Itali, dia Espanyol. Dia Rusia. Kus, anak karbar. Kuş karkada agar I don't talk to you, I talk to my followers kan. Oh iya. Aku dulu punya teman Rusia. Nah, orang Rusia tuh ciri-cirinya dia tuh suka banget megangin bantal. Terus dia suka kayak cakar-cakar kepalanya gitu kan. Dia suka teriak. Lalap. Sudah ya. Film yang aku suka berikutnya adalah ceritanya. Cerita di sini tuh dibuat simple dan juga cara mereka mereveal misterinya menurut gue cukup menarik untuk diikuti gitu. Cara misteri itu terreveal kayak kita tuh sepanjang film dibuat-buat siapa nih pembunuhnya. Betul. Si Sulastri ya. Sulastri. Sampai ketika pembunuhnya itu terungkap, we don't expect that. Sebenarnya awalnya kita expect dia, tapi karena permainan skrip aja, jadi skripnya tuh awalnya kita udah dikasih tahu siapa pembunuhnya. Tapi dengan bukti yang sudah jelas, tapi kita dilariin, ngerti gak sih? Kita dilariin kayak enggak bukan itu. Dibuat ragu. Iya, dibuat ragu. Jadi gitu. Padahal sebenarnya dia juga balik ke dia juga gitu. Dan maksudnya kayak ketika plot twistnya terreveal gitu, benar. Delivery plot twistnya yang bagus ya. masih ada perasaan kayak Anjir. wah, anjir. Iya, wah anjir. Beberapa kali kita nonton film Indonesia itu ketika plot twistnya terreveal kita kayak apaan sih gitu kan. Kalau ini enggak. Responnya gue itu kayak wah anjir gitu. Iya. Menurutku kalau film sudah berhasil membuat orang tuh berkata seperti itu, filmnya berhasil menurutku. Iya, dan ini juga menurut gue cara plot twist yang cukup extraordinary lagi karena biasanya kan kalau film horror itu kan plot twistnya kan yang mainstream tuh ya, plot twistnya tuh tentang siapa yang bunuh. Betul. Tapi kalau ini dia mereveal plot twistnya tuh dengan cara sebuah pengkhianatan dalam grup. Betul anjir tuh. Iya. Suka kayak sifat manusia yang paling jahat ada di film ini. Betul. Gitu kan. Si tukang fitnah anjir. Tukang fitnah sampai temen-temennya ikutan jadi mati anjir. Itu istilahnya apa ya kalau ini gaslighting ya? Bukan gaslighting. Narsistik dan juga Iya, dia narsistik sih memang. narsistik.
terus rada-rada kayak penyakit mental gitu ya. Soalnya dia sering berkata ke ini kan, Adit anak baik kayak gitu kan. Iya, kayak ada penyakit mental gitu juga. Ya, kayak psikopat gitu ya. Mungkin. Jadi kayak aku suka cara mereka mereveal the whole plot di film ini. Terus selanjutnya yang gue suka adalah special effect-nya keren banget. Special efeknya di luar Naila. Efek gore-nya, special effect-nya, apalagi yang terakhir yang Soalnya paling bikin gue kagum adalah yang istrinya dipukul mukanya pakai vas bunga terus sampai hancur mukanya. Itu Gila banget sama si special effect pas si Yudi juga ini kan dililit-lilitin ke kincir terus kecabut dah tuh. Cabut ya kepalanya. Itu nggak kelihatan palsu, sumpah. Iya benar. Itu nggak kelihatan palsu. Itu aku suka banget special effect di film ini. Selanjutnya adalah musiknya menurut gue juga cukup menarik. Apalagi mereka bikin musik Jawa sinden gitu dan sangat menarik untuk didengar gitu si musik Jawa ini gitu. Dan juga ada musik yang Itu ada musik Jawa yang pas lagi upacara yang sebelum upacara, ngerti nggak? Upacara yang si Yudi sama si ininya nggak boleh datengin. Itu menurut gua musiknya tuh Sinden-sinden gitu ya. perfect banget ditaruh di scene itu dan bisa membangun kayak suasana creepy-nya. Betul. Dan bahkan ada musik yang di terakhir, di musik yang Musik yang pas ritual-ritual pas terakhir, ritual yang kayak- pengorbanan itu, yang enggak. Kalau sis baby monster, sis. Gitu kan sih. gitu. Tapi menurut gue kayak musiknya di sini membuat film ini menjadi lebih menarik lagi. Iya, sesuatu yang berbeda lagi dibandingkan film horor yang dimana musiknya rata-rata berisik, rata-rata musik template yang mungkin ada di YouTube atau di bank musik gitulah, bank musik, web bank musik itu yang bisa beli copyrightnya. Ini termasuk baru Iya menurut sih, gua. Menurut gue kayak keren. Bahkan yang tidak terduga yang musik terakhir itu yang pas itu yang ternyata itu bikinan mulut juga. Yang Oh iya. itu ini ada scene mereka Sebenarnya semua di film ini bikinan mulut kayak. ya kalau kayak gitu ya logis. Nah, begitulah. Terus selanjutnya yang ingin gue bahas adalah acting. Di sini juga actingnya oke loh. Iya, benar. Kayak maksudnya kayak yang gue paling kagum adalah kenaturalan 4 orang Jakarta ini. Maksudnya gue kayak bener-bener gue melihat teman-teman gue anjir kayak dikit-dikit kayak jauh-jauh dari Jakarta ke sini cuma dapat penghargaan gitu. Kayak dialognya natural banget, gue suka banget. Terus kayak juga kayak maksudnya kayak mereka tuh ngomongnya enteng banget Betul. gitu, kayak sangat natural gitu. Terus juga sebenarnya gue nggak kenal aktor 3 yang lainnya, maksudnya gue nggak terlalu tahu mereka pernah main apa gitu, tapi mereka cukup bagus juga. Yang itu kan yang cowok pernah main film. Nah, gue taunya cuma si Revaldo doang. Yang 3 itu, yang si Ricky itu pernah main film. Ya mungkin gue nggak makanya gue kayak Ya, film belum terlalu familiar. Film di Rongga otak gue. Kematian. Lah ini dong. Tolol. Enggak, maksudnya gue nggak terlalu familiar sama yang 3 orang, tapi kalau Revaldo itu gue tahu dia dari zaman gue kecil juga. Dia tuh ada apa dengan cinta nggak sih dulu? Dulu iya, ada apa dengan cinta remake-nya kalau nggak salah ya jadi Rangga, jadi ganti Nicholas Saputra. Nah, terus emang gue ngerasa kok dia dijadiin tokoh Adit tuh menurut gue nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu yang ini dengan kapasitas kualitas acting dia gitu. Tapi ternyata akhirnya, wah bener. Kenapa dialah yang dijadiin pemeran Adit itu di situ gue baru nyadar, oh emang harus dia. Makanya yang gua mau apresiasi berikutnya karena lu udah bahas ini adalah tim castingnya sih. Tim castingnya. Mereka memilih perannya itu sangat tepat gitu. Iya, Adit tuh bener-bener si Ciko, si Hadi. Iya benar. Dengan muka-muka polosnya. Bener, Ciko Kurniawan pantas banget tuh beranin Iya, Hadi. karena mukanya terlalu polos kan. Terus kayak selama ini ternyata dia juga ikut terlibat di situ. Iya, walaupun dia cuma disuruh doang kan. Karena mukanya polos, kita jadi nggak tahu gitu sebenarnya kan dia terlibat atau enggak gitu. Jadi kayak casting timnya ini menurut gue cukup oke sih, keren. Bener. Kayak mereka bisa mencari ini peran yang tepat. Ini pasnya ke siapa, ini pasnya ke siapa gitu. Dan itu pasti setelah riset beratus-ratus tahun, gue yakin. Lama juga, enggak nyampe 100 tahun dong. Pasti terus mereka juga yang pemeran si kitab ramalan gitu pasti dia melihat kayak kitab ramalan kan. Oh, dari Ramalan Jayabaya Dari gitu. tim casting ini, dia pernah pergi ke Mesir kan. Terus Enggak, dari Mesir tuh gimana ramalan dari Mesir? Terus di ini makamnya Firaun, makamnya Nebukadnezar itu. The tomb of the Nebukadnezar, Firaun. Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar King. Iya. Terus dia ketemu gulungan. Pepper. Sats. Nah, maka jadilah gambar bunta. Batuk-batuk dulu dia. Oh, karena berdebu. Bukan, karena emang Asma ada di situ, COVID dia situ. Terus dia baca di tahun sekian case ronggeng kematian si ini. Oh, udah teramal tuh ya, udah teramal. Feeling gue begitu.
Semua termasuk feeling lo. Pakaian semi formal juga feeling lo anjing. Udah sih kayak Acting juga si ini yang jadi Larasati menurut gua bagus banget itu dia. Pas banget dia meranin peran Larasati ini menurut gua actingnya yang pas dia ada yang lagi makan di meja, yang udah pada maksa pulang si 4 pemuda itu terus dia kayak kesurupan Sulastri, terus dia kayak acting seolah-olah menghipnotis 4 orang itu di situ menurut gua keren di situ keren. Kalau catatan hitam menurut gue sebenarnya nggak banyak sih, cuma kayak ada beberapa yang menurut gue cukup maksa di awal-awal tuh, let's say kayak si cara Sulastri menemukan selendang kematian itu, ya kan? Dia kan pulang dari sekolah habis kelulusan, dia mau potong ke rumahnya lewat hutan, nah di hutan dia kesandung kan. Kesandung. Nah, ini kemungkinan kesandung di tengah hutan. Sebuah simpul dari sebuah kain batik, ya dari sebuah tali tas. Enggak, tali tasnya juga kayak panjang banget. Tunggu, itu gue mau bahas itu juga. Jadi kayak, nah pertama dia tuh jatuhnya tuh kan, set dia kan kesandung, jatuhnya tapi dia ke belakang, set kakinya kan kemasuk. Nah harusnya kalau orang kakinya kemasuk gitu, jatuhnya begini. Jatuhnya tengkurap, betul. Tengkurap begini, terus dia begini, terus dia nge-DJ. Kalau nge-DJ gini, kalau begini namanya ini apa? Tenis. Kayak gitu, itu sebenarnya kayak, tapi ya udahlah, nggak mengganggu. Ya udah gitu, ya udah aja kayak kita anggap angin lalu. Cukup maksa di situ karena kayak ternyata dia tuh kesandung tali tas. Enggak, iya. Kesandung tali dulu awalnya, tali dulu kan. Kayak itu tali motif batik itulah. Pokoknya kita nggak tahu itu tali tas ya, kita nggak tahu. Simpulnya beginilah. Betul. Kakinya waktu masuk sini kan, terus ditarik sama dia, Enggak, itu kemungkinan dan psikologis apa yang menyebabkan lu kesandung itu terus kepikiran apa nih ya, tarik itu kemungkinannya juga sekepo apa orang, sekepo apa si Larasati ini gitu loh, sampai kepengen tahu ini apa sih gitu, kayak pengen narik gitu loh, terus ditarik sama dia, tarik panjang banget sampai jalur Pantura tuh dia lewat dia terus lewat Mesir, Indramayu, masih ada Boyolali, Cirebon, Suriname tiba-tiba. Terus ternyata dia sampailah ke sebuah sumur. Nah di sumur itu di depannya ada tas yang berisi radio sama selendang ronggeng, betul. Terus, nah tapi di situ ya, gue sampai titik setelah beberapa scene setelah itu gue masih belum dapat feel horornya. Malah gue ngerasanya ini kayak apa ya? Cinematic universe sebuah hero gitu loh, hero ronggeng, deliverynya entah ya imajinasi. Iya entahlah imajinasi dari si direkturnya. Gue ngerasanya di sini justru gue ngerasa vibes-nya tuh kayak film superhero yang dimana tokoh utamanya nih baru akan menemukan kekuatan dari zaman-zaman kuno gitu loh. Kayak zaman-zaman kuno dapat kekuatan ronggeng karena pada saat ini entah pengambilan kameranya ya. Iya, delivery-nya itu pengambilan kameranya waktu dia mau pergi tiba-tiba ada panggilan Larasati gitu. Nah, itu kayak akan dikasih sesuatu kekuatan gitu loh, superhero yang dari legenda rakyat kayak mungkin kayak Gatot Kaca gitu. Gue ngerasanya kayak gitu. Lu ngerasa gitu gak? Kalau gue sih kayak mana horornya gitu kan. Kalau gue justru merasa superhero gitu. Kayak ini tuh kayak film yang apa ya, kayak ada misalnya dia masuk ke sebuah hutan, terus hutan itu ternyata di sebelah kiri kanannya ada pohon coklat gitu, pohon coklat, ada gedung permen gitu. Muncullah Willy Wonka dan Umpa-Lumpa. Umpa lumpa. Terus menurut gue kayak di saat dia mengambil selendang sama radio itu, di situ terjadi moment. Maksud gue kayak kenapa? Menjadi lebih kenapa adalah karena si Larasati ini nggak bisa nari. Pas pulang kan dia bilang sama mamanya kan, aku mau kerja jadi kelurahan. Mamanya malah maksa dia pengen jadi penari gitu. Betul. Mamanya malah maksa dia pengen jadi ronggeng gitu. Iya, gue juga nggak dapat jelas motif ibunya kenapa pengen banget anaknya tuh jadi penari. Padahal secara pegawai lurah itu secara gaji lebih daripada penari. Gue tuh mikir kan, apakah mungkin karena ibunya penari? Iya, mungkin ibunya dulu penari terus terobsesi jadi penari tapi gagal. Iya, gagal makanya dia pengen anaknya yang Enggak juga, nggak dikasih tahu juga, nggak dijelasin. Iya benar. Agak maksa di situ sih, kayak sedikit maksa di awal-awal doang sebenarnya. Motif ibunya untuk memaksakan anak. Motif Larasati mengambil selendang aneh di tengah hutan. Lu bayangin misalnya lu ke hutan ya, lu ketemu sumur tua. Di depan sumur ada selendang, di dalam tas sama radio tua. Iya. Lu mau ambil nggak? Sebagus-bagusnya selendang gitu deh. Iya. Kayak nggak mungkin gitu. Dan itu kan dia udah berumur 7 tahun kan? Iya, masih ada di situ. Masih ada di situ dengan keadaan yang tidak terlalu kotor.
Kan Selendang itu pun terakhirnya yang Emang kagak diterpa hujan, badai, apa, kering lagi, hujan lagi. si Selendang itu kan terakhir yang pegang itu si ini kan si Wongso kan. Nah, radionya juga kan dikalungin sama Wongso. Dianya lompat situ, masa nggak hancur radionya juga? Betul. Ya kan, dia lompat dari jurang gitu. Motivasi karakter di awal doang ini menurut gue kurang cukup kuat, tetapi seiring perkembangannya film, karena ceritanya dengan baik, kita tuh sampai lupa kalau ternyata ada ketololan-ketololan sedikit di awal film gitu. Jadi termaafkan gitu, yang ketololan di awal-awal film ini. Dan selebihnya udah nggak ada lagi sih. Ada lagi, jam tangan kenapa bisa lepas? Oh iya, betul. Jadi kayak Harus tuh itu kan udah ditaliin gini ya, untuk bisa lepas itu harus kayak gitu-gitu dulu, sedangkan itu tuh kayak cuman jatuh gini doang, iya, nahan. si Lasri pas jatuh jam tangannya lepas, makanya malam-malam dia nyari jam tangan itu kan Iya. di hutan. Nah, kecuali Lasri yang lupa itu jam tangan iket. Betul, kalau jam tangan ikat bisa lepas. Ikat bisa lepas. Atau jam tangan yang gini, yang digitu, lu tau kayak Iya. yang bocah kecil, yang bocah kecil. Iya. Tahu. Jam tangan yang kayak pensil inul itu. Lah ya. ini jam tangan kulit Iya, masalahnya. jam tangan bener-bener jam tangan yang kayak gini loh, nggak mungkin bisa lepas sih. Kecuali kayak lu pakainya nggak lu cantolin itu ininya, Betul. anjing, besinya gitu, lu gini-gini doang bisa lepas gitu. Itu sih overall, tapi udah nggak ada. Di situ kayak ya karena Masa, kita udah balik lagi setelah masa. kita nonton sampai akhir itu kayak jadi ya udah angin lalu aja. Nah, Kayak ini kita- termaafkan. Benar. Jadi kayak ketika 4 pemuda ini nyampe ke desa itu, mereka kan ke rumah yang tempat dulu mereka KKN itu. Nah, terus kan di rumah itu scene itu dicampur sama scene zaman dulu gitu. Iya. Ya kan? Ada dicampur-campur. Menurut gue di sini cukup membingungkan. Kenapa? Karena dari desain karakternya nggak dikasih perubahan. Betul. Padahal ini kan udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Jadi di situ gue sempat bingung kayak, ini kok tiba-tiba begini scene-nya. Ternyata itu scene 7 tahun yang lalu. Betul. Masa nggak ada perubahan? Minimal rambut diubah. Minimal gitu. rambutnya berubah gitu. Iya, ini mah minimal. rambutnya kayak sama tapi di styling beda aja. Ngerti, ngerasa gak? Nggak juga, even tetap seperti itu, kayak nggak sama persis. Iya. Masa sama 7 tahun nggak pernah ganti. Bedanya pakai alma mater doang. Iya, jadi kayak 7 tahun itu waktu yang lama loh untuk manusia gitu kan. Pasti banyak terjadi perubahan, kayak nggak perlu di make up deh. Minimal kayak desain rambut ya. Desain Kayak rambut. Mungkin dikasih wig kayak yang zaman dulu. Iya gitu. betul. Wig sekarang kan banyak yang kayak rambut beneran gitu ya. Iya, jadi kayak nggak, pas gue nonton itu kayak gue bingung tuh, kayak ini kok bisa begini-begini. Oh, ternyata ini tuh scene mereka 7 tahun yang lalu. Betul. Dan juga dari segi gradingan apanya tuh nggak dibedain gitu. Benar, Jadi benar. malah bikin makin bingung di situ. Gitu sih. Selebihnya kayak nggak ada yang terlalu mengganggu, paling kayak ini sih. hal-hal kecil. Hal-hal kecil kayak- kecil banget yang sebenarnya kalau kalian bodo amat Ya udah gitu ya. udah aja, tapi kayak kalau kita kan Salvo aja. terlalu detail nih merhatiin. Salvo kayak di dinding ada foto mereka berempat di depan kincir angin tapi kerasa banget Photoshop gitu. Padahal kan kincir anginnya ada lokasinya. Kenapa udah foto aja? Apa susahnya foto di depan kincir angin lokasi itu? Sama malam-malam itu ada juga yang si Revaldo pengen ke bukit karena nggak ada sinyal kan. Dia ke bukit mau telepon istrinya. Dia bilang gini, "Do mau kemana? Gue mau ke bukit nih, mau ngabarin istri gue cuma sehari di sini." Lah, emang dari waktu dari Jakarta lu nggak bilang istri lu kalau cuma sehari, inget nggak sih? Kayak pas mau pergi kan izin dulu dong, kayak misalnya kayak soalnya tuh itu hal yang genting karena pada akhirnya mereka ke bukit itu cuman buat nelpon istrinya si Revaldo kan, si siapa, Adit itu. Enggak, tapi sebenarnya gini, mereka tuh izinnya sehari. Dia tuh izin sama istrinya sehari, tapi ternyata mereka di situ akan 2 malam. Nginep. Itu dia sebenarnya, Ger. Yang lu miss. Menurut gua Tapi ya si Revaldo bilang dia mau ngabarin istrinya kalau besok dia mau pulang. Oh. Dia bilang gitu. Aku cuma sehari, aku mau kasih tahu istriku aku cuma sehari di sini. Lah berarti kan pas dia berangkat dia nggak izin. Ya udahlah, makanya gue Ada bilang miss something itu gitu. hal-hal yang nggak mengganggu, tetapi karena kita terlalu detail aja gitu. Iya, sama paling ini sih. Menurut gua Wongso nih karakter apa dah kayak NPC. Mending kalau ngebantu gitu buat jalannya cerita atau ngebantu plot twist, ini enggak gitu. Malah ada sosok ada plot twist sendiri di mana dia ternyata udah meninggal gitu. Menurut gua nggak perlu sih karena dia meninggal tidak meninggalkan kesan apa-apa juga buat gua sebagai penonton ya, jujur. Betul. Dia meninggal itu tidak mengesankan apa-apa gitu. Jadi kayak meninggal ya kita kayak ya udah aja gitu, kayak nggak peduli gitu. Jadi dia ada pun cuman datang ngerusuh, cuman datang apalah kayak gila-gila gitu ya. Memang dia ceritanya kan kayak terbelakangan mental kan. Tapi kayak dengan tidak adanya Wongso juga menurut gua tidak akan mengurangi keseruan ceritanya sih. Betul. Karena makanya gue bingung ya, mungkin ini entah ini adaptasi kali ya, ini adaptasi dari novel jangan-jangan. Kalau ini adaptasi dari novel, ada tokoh Wongso, ya udah, berarti ini. Tapi emang kata film ada. Oh, film adaptasi ya. Kalau film adaptasi ya udah, berarti berarti gue nggak komplain kalau film adaptasi. Di akhir film juga dia muncul lagi, tetapi dalam bentuk hantu, udah menjadi bayangan, dia lompat-lompat ketika orang lagi upacara. Iya, juga di situ juga gitu, apa kayak banget. apa banget gitu.
agak nggak penting, tapi ya udahlah. Mungkin dia titipan sutradara atau gimana. Mungkin. Ya udah, langsung aja. Kalau berikutnya kita mau pakaikan ini adalah seorang ahli. Dia ini penemu ronggeng, penemu selendang, penemu ronggeng polong. penemu ronggeng polong. Ronggeng polong. Semua dipolongin lucu ya. Ronggeng polong. Terus kita panggil Kak Dila Profesor S. Profesor S. Hah, boring. HS. Overall, menurut kamu film ini? Overall, ini adalah film dengan cerita yang sangat sederhana. Tetapi film ini berhasil memadukan horor dan crime solving yang menarik untuk mencari pelaku utamanya sendiri. Alah. Yang lu suka dari film ini? Yang aku suka dengan iringan musik gamelan yang terasa menyatu dengan persembahan tarian ronggeng ini sendiri. Sehingga memberikan kesan tidak nyaman sepanjang film. Padahal lagu itu diulang-ulang dari awal sampai akhir loh. Iya. Betul. Ada catatan hitam nggak? Paling satu aja sih, ketika si Adit dan Yudi berhasil mencari signal di malam hari, mereka nggak sengaja mendengar lagu ronggeng. Terus Adit bilang, kamu dengar suara itu nggak? Ronggeng? Ayo kita lihat. Cuma bergeser 2 langkah. Set. Larasati Hanya bergeser 2 langkah. Iya. Aku overall sebenarnya film ini adalah film yang cukup menarik, cukup seru, cukup suspense untuk ditegang, dan karena aku juga orangnya suka menonton film misteri yang kayak Murder on Orient Express yang bikin penonton menebak-nebak siapa pelakunya. Jadi aku suka sama film ini gitu. Betul. Iya kan? Film-film Penggemar misteri gitu. detektif harus nonton film ini sih. Iya, jadi kayak cukup seru lah untuk diikutin, dan sayang aja sih emang judulnya agak wadaw sih, Ronggeng Kematian gitu kan. Iya. Judulnya dan sinopsisnya di XX1 membuat orang-orang tuh nggak ingin menonton. Padahal sebenarnya film ini tuh film yang punya potensi gitu, dan juga film yang seru sebenarnya sih. Bagi aku gitu sih. Lu Overall kalau menurut gue ini film yang sangat bisa dinikmati, refreshing juga di tengah-tengah film horor yang serupa, mirip-mirip dan berpremis template, Apalagi dan juga delivery jump scare yang apalagi kalau gitu ini aja. kalau ini mau disandingkan sama Sinden Gaib kemarin, jauh banget bedanya. Jauh lebih bagus ini anjir sama Sinden Gaib anjir. Asli. Gue lebih suka ini. Terus juga ini sebenarnya ada hal lucu yang ini juga kelewatan yang pengen gue omongin. Ada satu hal lucu yang mana kan si Wongso kan bawa selendang merah. Itu disangka warga punya Sulastri kan, makanya dia digebukin tuh. Disangka dia yang ngebunuh Sulastri. Terus si Hadi apa siapa bilang terus gini, setelah diselidiki, selendang yang dibawa Wongso bukan punya Sulastri. pertanyaannya diselidikinya tuh apa? Gimana cara diselidiki ternyata itu bukan punya Sulastri? Gimana cara diselidiki ternyata selendang itu sampai dipegang Wongso dan itu bukan punya Sulastri? Betul. Gitu kan? Apakah apa yang diselidiki? Kelurahan itu punya tim forensik sendiri ataukah ada CCTV? Tidak bisa dipercaya gitu. Tahun 71 loh anjing. 2000 enggak ada tahun 71, baru itu kan awalnya tahun 2015 terus kejadian. Oh berarti 2015 iya. Makanya, tapi kan di desa itu kita lihat untuk nyari sinyal aja susah, gimana mau ada CCTV gitu kan? Betul, kayak itu sih. Ya itu juga gue catat juga sih. Setelah itu aja sih, tapi overall film ini cukup layak untuk ditonton, untuk diajak keluarga-keluarga lu, apalagi yang demen film horror misteri yang tipenya horror lu misteri mencari pelaku gitu ya, mencari pelaku thriller. di antara beberapa suspek. Nah, ini lu menurut gua harus nonton film ini sih gitu. Ya udah kayak gitulah. Overall kasih rating kalau aku sih di 7,5 boleh lah. Betul. 7,5/10. Gue juga setuju. Gue bisa kasih ini 7,5 lah. Ya segitu ya review film Ronggeng Kematian. Filmnya mungkin sedang tayang di bioskop. By the way bulan ini film cuma tinggal 2 lagi ya. Iya, film Lebaran itu. Badarawi sama Siksa Kubur. Jadi Kita kayak lihat nanti ya. kedepannya mungkin akan lebih banyak konten-konten selain ADC ya. Yes. Sampai nanti kita bertemu di film-film Wadaw lagi ya. Banyak banget sebenarnya film Wadaw tahun ini ya. Tapi ya nanti kita ketemu lagi. Weh, udah bayar gua. Malah lu yang bayar. Udah bayar gua. Iya. Udah nanti kita ketemu lagi di film Siksa Kubur dulu kan. Siksa Kubur dulu ya. Jangan lupa juga ditonton channel Alpi, ada lagi main tetek sama ada revisi. Yoi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.